Hai, perkenalkan nama saya Ajeng Ari Pramesti dengan NIM 20113522. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Amikom Yogyakarta yang akan mewawancarai dengan narasumber saya, Kak Ika, sebagai beliau ini instruktur senam ibu-ibu. Gimana sih menurut Kak Ika itu tentang olahraga, apalagi di era pandemi ini untuk ibu-ibu yang gaul-gaul gitu? Kalau olahraga itu sebenarnya kebutuhan ya, seperti kita semua manusia kan butuh makan. Seperti kalau lapar kita butuh makan. Sebenarnya sama seperti tubuh itu juga membutuhkan olahraga yang memang harus wajib. Sebenarnya hukumnya sama seperti kita makan. Gitu. Jadi wajib dikerjakan, biarpun itu hanya dalam sehari itu 20 menit. Biarpun hanya jalan kaki ataupun lari-lari kecil atau jalan cepat, dan itu dihitung yang olahraga paling ringan yang bisa semua orang kerjakan. Terus pentingnya untuk kesehatan masyarakat atau kesehatan untuk terutama diri sendiri nih, olahraga itu apa ya pentingnya? Kalau menurut saya sendiri ya, biasanya saya sering menerapkan kepada siswa-siswa kelas saya menjelaskan bahwa pentingnya olahraga itu sebagai investasi yang paling murah untuk menjaga kesehatan. Jadi jangan tunggu sakit baru kita ingin olahraga, karena kalau sudah sakit itu makanya orang awam bilang sehat itu mahal. Sehat itu sangat berharga, karena kalau kita sudah sehat tidak ada yang hotel yang termahal selain di rumah sakit. Nah, jadi pentingnya berolahraga itu sebagai investasi kita di kesehatan, sama seperti kita menabung uang di bank dan kita menabung kesehatan di tubuh kita sendiri. Itu menurut saya pribadi sih seperti itu. Cuman kadang kebanyakan orang awam bilang orang olahraga itu nggak penting-penting banget, karena bagi mereka nyapu, ngepel dan sebagainya itu sudah disebut olahraga, dan itu bagi saya itu bukan olahraga, karena yang disebut olahraga itu kita menggerakkan semua tubuh ini dalam makna yang berbeda dengan dibandingkan nyapu, ngepel dan pekerjaan rumah yang lain. Karena nyapu, ngepel dan pekerjaan rumah yang lain itu disebut olah fisik, bukan olahraga, beda. Oh, jadi seperti itu ya. Terus kakak ini mengajar olahraga yang jenis apa? Kalau untuk saya, olahraga itu tidak mengajarkan untuk khusus diet, karena kebanyakan orang awam bilang olahraga itu khusus untuk mereka yang ingin atau yang mempunyai bodinya gendut dan yang mau kurus. Kalau di saya, metode saya tidak mengajarkan olahraga seperti itu, karena saya mempunyai satu metode, yaitu langsing itu bonus. Jadi utamakan sehat. Jadi sehat itu nomor 1 dan langsingnya itu bonus. Jadi kamu datang ke tempat olahraga, berpikirlah untuk bonus, lupakan angka. Berpikirlah untuk sehat, lupakanlah angka, dan bonus pun kalian akan dapat. Itu sudah pasti kalau kita bisa konsisten dan progresif. Nah, jadi buat teman-teman, olahraga itu untuk sehat. Terus bonusnya adalah langsing. Jadi di sini kesimpulannya saya jelaskan bahwa banyak awam yang bilang olahraga itu untuk langsing atau bagi orang-orang yang gaul saja. Itu salah. Olahraga itu dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, lansia maupun bapak-bapak ataupun perempuan, anak-anak dari perempuan dan laki-laki itu sama aja. Kita semua hidup butuh investasi dari kecil sampai tua, karena selain itu olahraga khususnya itu bisa membuat kita lebih fresh dalam segi berpikir otak, karena kita akan mengeluarkan sejenis keringat yang dinamakan itu keringat endorfin. Nah, keringat endorfin itu bisa dibilang keringat kebahagiaan ya. Kalau orang olahraga bilang itu keringat kebahagiaan yang dikeluarkan hanya di pas kita melakukan olahraga. Wah, bermanfaat banget nih ilmunya. Mari kita tanya-tanya. Kita udah ngobrol dari tadi nih, tapi lupa untuk perkenalan. Silakan nih kakaknya kenalin. Iya, karena kita asik tanya jawab ngobrol, jadi sampai lupa saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Ika. Saya
berasal dari daerah, dari Blitar. Saya ini hanya instruktur orang kampung sih sebenarnya, cuman saya belajar untuk mengangkat atau mengajak Mengedukasi. memberi semangat kepada mereka, orang-orang awam yang menganggap olahraga itu sebagai ajang untuk gaya-gayaan aja. Jadi saya turun ke kampung, ke desa saya sendiri untuk membangkitkan dan membuang mitos yang kurang benar tentang olahraga. Saya Ika, berasal dari Blitar, Kabupaten Lombok Timur, Sumatera Selatan. Wah, kakaknya ini kira-kira udah berapa lama masuk di dunia olahraga? Saya dari tahun 2010 dan di situ saat itu saya masih mempunyai 2 orang anak, dan sekarang di usia 40 tahun ini saya sudah mempunyai 4 orang anak. Alhamdulillah saya masih mampu untuk mengajar kelas aerobik, kelas yang power, dan mereka yang ikut olahraga dengan saya itu ototnya memang benar-benar bagus dan terlihat awet muda dan segar. Wah, seperti kakak juga yang awet muda dan cantik. Ya, kalau saya sih bersyukur dengan kesehatan atau dengan kualitas tubuh yang Tuhan kasih ke saya. Saya berterima kasih karena tubuh ini sudah diberi secara gratis dan saya hanya mampu untuk merawatnya saja. Makanya dengan ini saya bersyukur dan berterima kasih lagi kepada Allah dengan cara saya merawat pemberian Tuhan dengan berolahraga agar tubuh saya lebih sehat, lebih fit, lebih fresh, lebih bisa berpikir dengan jernih, dan di kulit saya pun tetap lebih terlihat kencang. Dengan saya mempunyai 4 orang anak dan anak pertama saya sudah kuliah. Wah, keren juga nih. Sangat menginspirasi kita untuk semangat berolahraga supaya awet muda seperti kakaknya kan. Terima kasih. Kakaknya tadi kan bilang ada beberapa kelas dalam ini mengajar. Kira-kira bisa jelasin nggak kelasnya bagaimana saja gitu? Kalau di kelas saya ada 2 kelas. Sementara ini satu di kelas low, maksudnya di kelas low itu khusus untuk mereka orang-orang yang usianya 45 ke atas yang mungkin kurang mampu untuk mengikuti kelas yang sedikit ngebit atau bisa dibilang kelas hing. Kelas hing itu kelas yang gerakannya lebih berotot dan lebih berenergi. Jadi bagi mereka ibu-ibu yang awam yang baru mau ngikut, dia di usia 45 tahun kan mungkin usianya pernafasannya juga jantungnya mungkin kurang mampu mengikuti untuk mereka yang masih muda. Jadi kita bikin kelas khusus mereka untuk yang usianya 45 ke atas sampai ke 60 ke bawah. Terus yang kelas satunya tadi untuk yang Kelas satunya tadi biasanya dia umur 45 ke bawah, itu orang-orang yang masih agak-agak muda, seperti orang-orang dewasa juga masih banyak. Tapi juga ada juga mereka yang sudah terlatih ikut saya lama, itu masih mampu mengikuti kelas saya yang kelas hing. Maksudnya kelas hing kelas yang lebih ngebit dan lebih ngebut gerakannya, jadi lebih power dia. Oh gitu. Bagaimana cara kakak mengedukasi teman-teman kakak atau orang-orang masyarakat daerah sini untuk senam dan berolahraga supaya mereka itu sehat? Kita cukup support aja ya, sering kita kasih contoh dan mereka yang jarang sakit misalkan. Terus kita sering ngadain acara party, misalkan kayak kumpul-kumpul satu berapa bulan sekali gitu. Kita sering ajak kumpul bareng dari kelas yang tua sampai ke yang muda-muda, itu kita gabung. Jadi mereka kesan sedikit bahagia, jadi dia ngerasa biar nggak bosan aja. Jadi dia nggak ada bosannya untuk menjiwai dan menyukai olahraga. Karena sejatinya olahraga itu kan bukan bukan sebagai untuk ajang memanfaatkan waktu, tapi kita mencari waktu, betul-betul mencari waktu dan menyiapkan waktu untuk olahraga. Sesibuk apapun kita, carilah
pasti kita mencarikan waktu khusus untuk makan. Nah, dari tadi kan kita udah bicarain tentang pentingnya olahraga, bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh. Sekarang kita mau nanya nih, kesulitan mengedukasi masyarakat desa untuk sehat. Nah, pasti banyak nih kesulitannya, soalnya kan di desa agak nggak memikirkan kesehatan sih. Satu kesulitannya itu memberi penjelasan bagaimana cara memisahkan antara mindset mereka itu kalau masuk ke tempat olahraga selalu berpikirnya, Kak aku pengennya ngecilin ini, dan Kak aku pengennya langsing berapa bulan temponya, berapa minggu, bla bla bla. Nah di sini saya berusaha, di sini nih tugas yang saya merasa saya itu bukan di bidang saya untuk mampu membuat orang itu langsing kayak gitu. Jadi di sini saya yang paling susahnya untuk membuang mindset yang ada di pikiran mereka. Bagaimana cara mengubah pola pikir mereka memandang olahraga itu sebagai ajang untuk mengecilkan badan. Memang betul olahraga itu mampu untuk membuat kita untuk ajang mengecilkan badan. Cuman itu semua kan tergantung dari sebagai apa dan sebesar apa niat kita untuk diet. Itu kembali lagi ke makanan yang kita makan, bukan bagaimana olahraganya. Kalau kalian olahraga tapi kalian makannya melebihi porsi yang kalian olahragakan, itu tetap tidak ada perubahan dalam tubuh kalian gitu. Jadi di sini saya membuang mindset para awam itu yang menurut saya itu paling susah. Itu bagi saya satu kesulitannya di situ, membuang mindset. Jadi saya satu aja bilang, buang angka, buang pikiran, buang angka, buang pikiran, buang angka, begitu. Wah, jadi buat teman-teman yang pengen kurus, seksi, bagus, harus sesuai apa yang Anda makan dan apa yang Anda lakukan untuk membuat tubuh Anda kurus. Bukan hanya olahraga berapa lama Anda bisa kurus, tapi semuanya harus seimbang. Betul? Betul. Wah, banyak banget nih manfaat tentang olahraga dan pentingnya olahraga. Makasih nih Kak udah ngasih tahu, udah mengedukasi masyarakat untuk pentingnya olahraga. Oke, sama-sama ya. Satu pesan saya, setiap individual manusia harus mempunyai investasi, bukan hanya rekening bank, tapi kita bisa investasi dalam tubuh. Saya Anjing Ari Pramesti, terima kasih.